Om Swastiastu, tapi selamat Natal, salam sujud karena Bang. Perkenalkan, nama saya Nadianti dengan NIM 2110034. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Sosiologi Agama Hindu. Pengertian sosiologi secara umum adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk yang mudah berinteraksi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, sudah kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Hakikatnya yaitu manusia membutuhkan manusia lain agar dapat hidup dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Artinya kita sebagai manusia membutuhkan orang lain. Tidak peduli seberapa banyak harta dan uang yang kita miliki, kita tetap membutuhkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sosiologi agama Hindu adalah suatu disiplin ilmu yang merupakan bagian dari sosiologi agama yang mempelajari tentang masyarakat pemeluk agama Hindu secara empiris yang bersifat positif menuju pengetahuan yang bersifat universal mengenai struktural, fungsi-fungsi, serta perubahan-perubahan yang dialami dalam masyarakat penganut agama tersebut. Contoh penerapan atau contoh implementasi sosiologi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pernah kita alami, yaitu contohnya seperti hidup bertetangga. Dalam kehidupan bertetangga itu pasti selalu membutuhkan bantuan, entah itu bantuan yang mudah atau bantuan yang sangat sulit sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dalam kehidupan pasti memiliki tetangga. Tidak mungkin dalam suatu rumah itu tidak memiliki tetangga, entah itu tetangga dekat ataupun jauh. Karena apa? Setiap kita memerlukan manusia itu yang pertama pasti tetangga. Pasti kita memerlukan tetangga. Karena apa? Karena di setiap hal yang kita lakukan pasti ada sangkut paut atau kaitannya dengan tetangga. Karena tetangga adalah orang yang pertama yang tempat kita untuk meminta pertolongan, entah itu meminta pertolongan ataupun memberi pertolongan itu tadi. Karena contohnya karena keluarga kita mungkin tidak ada di dekat kita, tapi yang pasti itu adalah tetangga yang paling pertama dan yang pasti ada saat kita membutuhkan. Jadi hubungan baik antar tetangga itu sangat perlu kita jalani secara harmonis, perlu kita kembangkan agar hubungan antar tetangga itu tadi menjadi lebih baik, tidak ada pertentangan dan segala macam. Seperti yang pernah saya alami dengan tetangga saya, itu saya sangat dekat dengan tetangga saya, bahkan rumah yang ada di kampung itu, rumah kami itu satu, hampir sangat dempet dengan tetangga. Jadi hubungan itu harus selalu dijalankan agar tetap harmonis. Dan ketika kita membutuhkan bantuan itu pasti tetangga. Nah, jadi jika tetangga juga memerlukan bantuan kita juga ada gitu. Jadi contohnya misalnya kita masak banyak atau masak lebih gitu. Itu bisa dibagi dengan tetangga juga. Sama halnya juga tetangga memiliki rezeki lebih, bisa berbagi juga dengan kita, sesama kita. Jadi ada hubungan timbal balik dalam suatu bermasyarakat gitu. Contohnya itu tadi yang paling sederhana yaitu tetangga, berhubungan baik dengan tetangga. Hubungan tersebut harus selalu kita jalankan, harus selalu berdampingan agar tetap menjadi harmonis sebagai antar tetangga seperti itu. Jadi ketika kita membutuhkan bantuan pasti tetangga yang akan datang. Itulah contoh dari sosiologi agama ini tadi. Karena apa? Karena sosiologi adalah suatu hubungan manusia yang selalu berkaitan. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Nah, contohnya kita dengan tetangga tadi, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya tetangga tadi. Jadi selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa tetangga adalah lain yang
sangat kita perlukan selain keluarga kita, seperti itu. Hubungan antar tetangga itu selalu kita jaga, selalu kita eratkan hubungannya agar tetap harmonis sampai kapanpun, seperti itu. Itu adalah contoh dari penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.